Terpujilah Kristus. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lupulalan, pada hari Minggu tanggal 21 Agustus tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan urapan Roh Kudus pada waktu hamba membaca dan menyampaikan firman-Mu. Dan para pendengarnya, Tuhan Yesus juga urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 7-15. Tapi saya hanya membacakan ayat 7 dan ayat 8. Firman Tuhan berkata begini. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, dan seterusnya. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan memelihara serta melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah doa dan harapan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, doa adalah sekolah harapan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena dalam doa kita mengungkapkan iman kepada Allah Tritunggal, memelihara harapan, dan memurnikan kasih. Doa juga meneguhkan relasi kita dengan Allah Tritunggal dan juga dengan sesama kita manusia. Karena itu, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan satu contoh doa yang kini kita kenal sebagai doa Bapa Kami. Dan ada beberapa hal penting yang dapat kita temukan dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, pertama, sasaran utama dari setiap doa adalah membiarkan kehendak Allah terjadi dalam hidup kita. Melalui doa, kita tidak dapat sedang berusaha untuk memaksakan kehendak kita pada kehendak Allah Tritunggal. Doa menjadi sebuah komunikasi antara kita dengan Allah Tritunggal. Karena itu, dalam setiap doa, kita tidak selalu berbicara, tetapi juga membiarkan Allah berbicara kepada kita. Itu yang pertama. Dan kalau kita mau Allah berbicara kepada kita, maka kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Itu kalau kita mau Allah berbicara kepada kita. Yang kedua, doa juga merupakan upaya membetulkan relasi dengan Allah Tritunggal dan sesama manusia. Karena itu, dalam setiap doa selalu ada rumusan perdamaian yang tampak dalam tindakan memohon ampun atau mengampuni sesama manusia. Seorang yang sungguh berdoa pastinya memiliki relasi yang baik, tidak saja dengan Allah Tritunggal, tetapi juga dengan sesama manusia. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, yang ketiga, jika sasaran doa pertama-tama adalah agar kita mengenal dan semakin mampu mewujud nyatakan kehendak Allah Tritunggal, maka doa bukanlah sekedar sebuah problema yang dihadapi oleh manusia atau upaya untuk menyelesaikan masalah. Artinya, doa bukan sekedar upaya yang kita buat saat mengalami berbagai masalah. Doa harus menjadi bagian dari rutinitas hidup dan mempersembahkan hidup
kepada Allah Tritunggal, entah saat menghadapi persoalan ataupun saat kita tampak tidak memiliki masalah. Jadi kapan saja, di mana saja, punya masalah, tidak punya masalah, kita harus terus berdoa kepada Allah Tritunggal. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, doa harus menjadi bagian dari rutinitas hidup, mempersembahkan hidup pada Allah Tritunggal. Sekali lagi, entah dalam keadaan apapun. Sebab kehendak Allah Tritunggal harus senantiasa kita pelajari kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena itu, untuk memiliki kepekaan membaca kehendak Allah atau kehendak Allah Tritunggal dalam hidup ini, kita wajib berdoa. Jika hal ini menjadi semangat hidup, kita bisa menghadapi banyak tantangan dalam kehidupan ini tanpa takut kehilangan kendali, oleh karena Allah Tritunggal senantiasa bersama dengan kita. Maka ada pepatah mengatakan banyak berdoa banyak berkat. Kurang berdoa kurang berkat, apalagi tidak berdoa. Itulah sebabnya marilah kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, supaya kita hidup kuat, diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih akan ajaran doa yang Tuhan ajarkan kami, supaya kami berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami setia dalam berdoa, karena doa memiliki harapan. Dan setiap kami yang berdoa, kami memiliki harapan yang berkenan kepada Tuhan. Harapan yang baik, harapan yang memuliakan Allah, dan harapan yang penuh dengan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.